Yo guys, setelah bertahan di 2 episode awal, menyingkirkan 2 challenger pertama, yaitu Find X8 Pro dan S25 Ultra, Vivo X200 Pro kembali untuk dihadapkan dengan penantang selanjutnya, Xiaomi 15 Ultra. Prediksi gue ini bakalan seru banget. Walau secara nama ini Pro dan yang ini adalah Ultra, sebenarnya secara harga itu mirip banget, 11-12 aja. Dan di pasar memang bertarung merebutkan market yang sama. Kita lihat apakah X200 Pro masih bisa bertahan atau akankah kita punya defending champion baru di episode kali ini. Kita lihat. Gue mau mulai dengan inti dari segala inti dari kedua smartphone kamera ini. Dua smartphone ini secara karakter warna mereka masing-masing punya style yang ditujukan ke dua tipe user yang sangat berbeda. Vivo lebih eye pleasing, lebih komersil, sering lebih warm secara color temperature, dan dijamin lebih cocok dengan selera warna banyak orang. Dengan saturasi yang sedikit boosted, skin tone cerah glowing, dengan karakter noise dan grain yang direduksi. Sementara Xiaomi 15 Ultra ngejar karakter yang lebih unik, bukan natural juga loh ya, tapi lebih nyeni dengan color science yang punya ciri khas. Seringkali lebih cool juga temperatur warnanya, terutama di mode Leica Authentic. Lihat beberapa foto dari tadi, gue rasa kalian langsung tahu kalian lebih cocoknya dengan yang mana. Kedua smartphone ini punya berbagai mode warna. Vivo punya Vivid, Textured, Zeiss Natural, dan Xiaomi punya Leica Authentic dan Vibrant. Bahkan Vivo punya mode Humanistic Street Photo yang di beberapa aspek kasih look yang beda dengan mode biasanya. Seperti ada vignette dan exposure yang sengaja dibikin lebih rendah. Tapi tetap aja ya, soal karakter itu mereka berdua nggak bisa sama. Vivo tetap berbeda pendekatan warnanya dari Xiaomi apapun warna yang dipilih. Nggak bisa tiba-tiba Vivo jadi kayak Xiaomi atau sebaliknya. Dan nggak cuma warna, tapi pendekatan penggunaan keduanya pun sedikit berbeda. Vivo lebih cocok buat yang suka point and shoot, nggak mau ribet, sementara Xiaomi menurut gue bener-bener karakternya tuh keluar kalau kita mainin exposure value atau EV. Kita bikin under dikit di minus 0,3 sampai minus 0,7 itu favorit gue banget. Nggak wajib, tapi ya lebih selera aja. Atau kalau nggak mau ribet sebenarnya bisa pakai mode Leica Vibrant, tapi yang jadi nggak unik aja warnanya, selera lah. Semua hal yang tadi gue bahas itu nggak gue masukin ke penilaian last cam standing. Lebih ke karakter masing-masing kamera dan selera user soalnya. Di last cam standing yang kita nilai adalah kemampuan teknis kameranya itu sendiri. Di video ini gue akan pakai mode yang paling khas dan terbaik dari X200 Pro, yaitu adalah di mode Vivid. Dan di Xiaomi 15 Ultra gue akan pakai di Leica Authentic untuk mayoritas. Dan kemungkinan ada beberapa shot yang gue underexpose sedikit. Gak banyak yang bisa dibahas soal main camera di good lighting. Keduanya sama-sama bagus dengan karakternya masing-masing. Gak mengejutkan ya, karena HP mid-range saja di kondisi ideal begini udah pasti bisa bagus. Tapi kalau kita mau melihat lebih detail, penggunaan sensor 1 inch di Xiaomi memberikan extra edge pada detail. Dan detail ini bukan hasil sharpening maupun processing yang agresif ya, namun hasil sensor besar dengan processing yang natural. Dan jangan lupa ada natural bokeh yang lebih kental di Xiaomi, khas kamera sensor besar ketika objeknya dekat sama lensa. Di kondisi backlight, judgement gue masih mirip-mirip. Ditambah dynamic range saja ya yang sama-sama bagus. Level detailnya masih sama kayak di good light, dengan 1 inch Xiaomi lebih baik sedikit dan lebih natural detailnya. Nah, tapi memang sesekali kita bisa lihat Vivo terlalu agresif, ngangkat warna foreground jadi extra saturated begitu. Ini udah sempat kita bahas ya di last cam standing episode sebelumnya juga yang pas lawan S25 Ultra. Dan kalau di situasi objek ngebelakangin matahari kayak gini, problem flare di X200 Pro juga sering bikin objek jadi soft karena algoritma automatic flare reduction-nya. Lanjut, di indoor lighting dengan pencahayaan yang serba warm. Sebenarnya mayoritas karakter yang gue mention di Sikon Good Light tuh masih berlaku, termasuk profil warna dan ketajaman. Tapi kalau lebih remang lagi situasinya, perbedaan soal detail lebih berasa ya. Dan ditambah lagi Vivo tuh semakin bersih, semakin halus detail di wajah anak gue. Xiaomi masih oke banget detailnya dan tanpa over processing. Nah, tapi kalau udah di kondisi yang gelap banget, justru processing Vivo mampu mengangkat detail dan warna yang seharusnya sudah turun drastis. Sementara Xiaomi masih kekeh, nggak mau ngebus apa-apa. Sampai sini gue bisa melihat keputusan Xiaomi menggunakan sensor 1 inch bisa dibilang cukup tepat. Dia unggul sedikit terutama soal detail, kecuali di kondisi yang udah gelap banget. Nah,
compare kamera tele. Ini rada ribet ya, karena Xiaomi punya 2 lensa tele, sementara Vivo cuma punya 1 lensa tele. Coba kita bedah satu-satu. Kalau kita bandingin tele 3,7 kalinya Vivo versus tele 3 kalinya Xiaomi, di luar soal tone ya, dimana Vivo nge-boost shadows banget, sementara Xiaomi malah bikin kontrasnya semakin naik. Di sampel yang satu ini, kita bisa lihat kualitas sensor 3,7 kali Vivo memang di atas 3 kalinya Xiaomi. Ya tapi sebenarnya kalau objeknya lumayan deket, masih 11-12 saja, seperti di portrait shot yang satu ini. Di sini bisa kelihatan cukup jelas ya arah sharpening yang berbeda. Vivo lebih agresif, Xiaomi lebih natural. Nah, kalau yang dibandingin adalah 3,7 kalinya di Vivo dan 4,3 kalinya di Xiaomi, which artinya sensornya head to head sama persis, pakai sensor 200 megapiksel ISOCELL. Baru deh, neck to neck banget. Bedanya lebih soal arah processing aja. Vivo sharpeningnya lebih agresif, ya tetaplah too close to call kalau menurut gue. Sekarang kita coba tes keduanya di hybrid zoom, 10 kali zoom ke atas. Sekilas keduanya oke-oke aja, dengan Vivo berasa sedikit lebih tajam. Tapi kalau kita lihat lebih detail, kelihatan justru di Vivo muka bini gue lebih clean, lebih glowing. Dengan beberapa skin complexion kayak kerut dan jerawat lebih bersih. Di Xiaomi walau kelihatan kalah tajam, justru beberapa detail tadi tetap ada dan tidak dihalusin. Ingat ya, sharpness itu tidak sama dengan detail. Itu adalah dua hal yang berbeda. Di sampel yang satu ini, tekstur backpacknya juga lebih normal di Xiaomi ya. Tapi nggak bisa dipungkiri, di beberapa situasi, processing Vivo tuh works well juga. Asli, sulit banget nih gue ambil kesimpulan. Di 30 kali zoom, ini rada lucu nih. Hasil tergantung objek. Kalau moto benda, Xiaomi lebih baik karena AI-nya nambahin tekstur. Sementara Vivo itu cuma najemin pinggiran, edges-nya aja. Tapi begitu diperhatiin, teksturnya udah hilang dan overall kayak lukisan. Serat di kelopak bunga, batang bunga terlihat lebih real di Xiaomi. Nggak percaya? Nih, foto kodok. Berasa tekstur di badan kodoknya tuh masih natural banget di Xiaomi. Di Vivo udah kelihatan hasil sharpening aja. Nah, kalau moto orang, Xiaomi hasilnya hit and miss. Kadang Xiaomi bisa bagus banget, kadang bisa miss jauh. Bisa mukanya tiba-tiba ngeblur, tapi rambutnya tajam. Kalau Vivo sih konsisten ya, kayak lukisan dan sangat AI enhanced. Kalau moto tulisan, Vivo konsisten lebih baik deteksi tulisan dan kasih hasil yang bersih dan jelas. In fact, lihat ya, di foto ini, teksnya Vivo tuh bagus, bersih, tapi lihat daun di bawah frame. Xiaomi masih kelihatan natural, sementara Vivo udah kayak lukisan. Kita zoom lagi lebih jauh ke 60 kali, tidak ada yang sempurna. Vivo itu udah kayak sebuah lukisan yang tajam. Xiaomi masih kayak foto, tapi ya rada blur. Ya tinggal pilih aja deh. Zoom segini tuh udah pinter-pinteran AI enhancement aja. Tapi kalau foto benda bertekstur, Xiaomi lebih sering berhasil. Walau memang harus beberapa kali jepret karena tidak selalu AI-nya pinter. Vivo sih konsisten. Cat air terus hasilnya. Di kondisi remang, pada focal length aslinya hasilnya 11-12 banget. Ini mode portrait ya by the way, walaupun terkadang film malam di Vivo jadi hilang dan lebih terang dari aslinya. Tapi kalau udah gelap banget, telenya Vivo tuh lebih sering berhasil dan processingnya lebih baik dari Xiaomi. Apalagi kalau udah hybrid zoom, sharpening yang agresif di Vivo bikin hasilnya setajam silet, walau mengorbankan jejak-jejak over sharpening yang mulai terlihat. Tapi kalau overall mood dan tone, gue lebih suka Xiaomi. Masih berkutat di tele, kita masuk ke portrait. Portrait mode di Vivo lebih kelihatan enhanced processingnya dibanding mode autonya. Lebih berasa processingnya. Xiaomi masih mirip aja sama mode autonya dengan detail yang lebih natural, baik di 3 kali maupun di 4,3 kali. Untuk edge detection, surprisingly, Xiaomi lebih baik ketika objek kompleks maupun backgroundnya rame. Terutama di bagian rambut ya. Gue sih jujur aja gak expect, setelah beberapa update, Xiaomi justru lebih baik. Guys, ingat magicnya Vivo X200 Pro di mana dia bisa moto portrait mode dengan bagus ketika objeknya itu bergerak. Xiaomi juga bisa, tapi cuma di lensa 3 kalinya. Begitu pindah ke lensa 4,3 kali, nggak bisa dia nge-freeze action di mode portrait. Terakhir soal tele, macro mode. Xiaomi jarak fokusnya lebih dekat daripada Vivo. Artinya physically dia bisa lebih mendekat dengan objek di optical zoomnya. Tapi karena makronya pakai lensa 3 kali, bukan 4,3 kali yang 200 megapiksel,
Xiaomi ini cuma bisa di-push sedikit aja pakai hybrid zoom, nggak bisa di-push sampai 10 kali misalnya kayak Vivo yang pakai sensor 200 megapiksel. Lanjut, ultra wide, simple sih. Xiaomi lebih luas FOV-nya, secara detail juga lebih baik, secara sensornya udah satu generasi lebih baru dengan ISOCELL JN5 versus JN1 di Vivo. Di kondisi remang perbedaannya semakin kentara. Buat kamera selfie, Xiaomi lebih baik. Detailnya lebih keluar sementara Vivo udah mulai dihaluskan, padahal masih kondisi lighting yang ideal. Walaupun begitu nggak salah juga kalau ada yang lebih suka karakter selfie ekstra ganteng dan cantik kayak di Vivo begini. Soalnya di Xiaomi tuh jujur banget selfie-nya. Hal terakhir yang terkait foto, gue suka keduanya. Bisa freeze action dengan baik pada mode yang disediakan. Vivo dengan snapshot mode-nya, Xiaomi dengan toggle motion capture-nya. Mau pakai main camera atau tele, no problemo. Alright, konklusi soal foto. Aduh, asli ya, susah banget sebenarnya. Main camera overall Xiaomi lebih baik kecuali di kondisi gelap banget. Tele saling mengalahkan aja dengan Xiaomi menang di hybrid zoom terutama kalau udah di atas 10 kali zoom. Sementara Vivo punya edge di konsistensi hasil pada kondisi pencahayaan yang remang. Ultra wide Xiaomi yang menang, selfie Xiaomi yang menang. Kemampuan freeze shot imbang, makro Vivo menang. Alright, next, video. Soal video, keduanya menurut gue bersaing banget. Di main camera, keduanya punya stabilisasi yang bagus, bahkan ketika dibawa lari sekalipun. Ultrawide juga sama ya, keduanya stabil. Paling yang gue notice soal stabilisasi, which udah gue berkali-kali omongin di last cam standing sebelumnya juga, di 10 kali zoom Vivo rada sulit ngelock stabil di satu titik. Padahal kitanya udah diem. Soal image quality dan processing, di good lighting comparable juga keduanya di berbagai lensa. Arah warna juga masih sejalan ya dengan fotografinya. Xiaomi punya edge pada main camera dengan sensor 1 inch-nya yang punya detail natural dengan lens bokeh yang creamy. Soal ultra wide, yang gue kurang suka dari Vivo adalah perbedaan antara main camera dengan ultra wide-nya yang tidak jauh FOV-nya. Tele juga sama, pada optical zoom-nya masing-masing sama-sama bagus. Baik 3,7 kali Vivo versus 3 kali Xiaomi, dan juga 3,7 kali versus 4,3 kali. Untuk perpindahan kamera antar lensa, keduanya sama-sama tergolong smooth, walau ya tidak sempurna. Xiaomi lebih cepat gitu transisinya, Vivo lebih pelan pindahnya, dengan catatan di keduanya masih ada kekurangan. Xiaomi sering berasanya kalau pindah dari 3 kali ke 4,3 kali ngejedak, atau kalau kondisi udah remang, terutama dari main camera ke ultra wide. Kalau Vivo problemnya di ngededet dan rada ngejut. Nah, kalau udah ngomongin video kondisi gelap, wah hands down Vivo lebih baik. Di main camera tuh detail, warna, exposure lebih baik Vivo. Begitu pindah lensa-lensa lainnya, bener-bener langit dan bumi image quality-nya. Overall bagusan Vivo. Gue udah coba switch ke 4K 30 untuk melihat apakah hasilnya berubah, dan ternyata masih sama bagusan Vivo. Untuk selfie video, Xiaomi lebih baik. Dia lebih stabil, lalu detailnya tuh lebih keluar daripada Vivo. Ini ngikut karakter selfie fotonya juga ya tadi. Untuk perekaman audionya sih mirip-mirip. Keduanya bagus dan beda di volume aja. Keduanya bikin suara gua stand out dari background. Dengerin nih. Ngetes video kamera depan 4K 60 fps pakai Vivo X200 Pro. Tadi terang, sekarang gelap, pencahayaannya berubah-berubah. Perekaman audio gimana? Ngetes video kamera depan 4K 60 fps ini pakai Xiaomi 15 Ultra. Coba perekaman audio juga gimana? Apakah bagus atau enggak? Pencahayaan ini berubah-berubah nih. Tadi terang, sekarang gelap. Tapi di kondisi remang ke low light, Vivo lebih baik, lebih terang, lebih detail juga. Nah, konklusinya soal video. Di kamera belakang, good lighting bersaing aja. Keduanya tidak ada yang sempurna, masing-masing punya plus minus. Tapi di low light, Vivo berjaya. Sementara selfie video bagusan Xiaomi. Alright, itu adalah Vivo X200 Pro versus Xiaomi 15 Ultra. Di sisi fotografi, Xiaomi lumayan banyak menangnya. Sementara soal video, Vivo masih menang tipis aja, terutama di low light. So, Xiaomi 15 Ultra melenggang maju dan menggugurkan Vivo X200 Pro.
Tapi sebenarnya, seperti gue bilang di awal tadi, pemilihan antara keduanya itu seharusnya sangat-sangat subjektif. Karena keduanya serve dua kubu selera yang berbeda. Tapi sayangnya, di Last Cam Standing ini, subjektivitas harus dibuang jauh-jauh. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.